Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dan intinya terus kita bersyukur sebagaimana Allah juga tidak berhenti memberikan nikmat kepada kita, sehingga kita berkewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kulusuk pagi ini mengenai hulu. Bukan gulu, Pak. Hulu. Ghain, lam, wawu. Ada yang tahu hulu? Apa hulu? Itu hulu leher. Hulu. Yuk kita buka wawasan kita, sebab agama Islam ini tidak hanya sholat, ibadah, puasa, sedekah, tapi di dalamnya juga ada bab-bab yang perlu kita ketahui supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tercela, dari hal-hal yang dilarang. Ya, hulu, Pak. Hulu itu berlebih-lebihan, melampaui batas. Makanya dalam menyikapi hiperbola ya. Makanya kita dalam menyikapi terhadap sesuatu hendaknya harus pas, proporsional. Tidak boleh melampaui batas atau kurang batas. Wong namanya juga pas, ya kan? Ya harus pas. Dalam agama ini sesuai dengan tatanan syariat. Kalau tidak pas, berarti ada sesuatu yang lebih atau yang kurang. Seperti lomba lari itu loh, Pak. Kan ada garis finishnya. Kalau sudah finish, mencapai finish ya sudah. Lebihnya nggak dihitung. Begitu juga kalau belum sampai, kalah, juga nggak dihitung. Nah, begitu juga kita menyikapi sesuatu harus proporsional. Maka dalam agama hulu ini adalah bisa dikatakan merupakan satu jenis penyakit, Pak. Dari sekian beberapa penyakit di dalam agama, yaitu penyakit hati. Karena ini penyakit, maka seyogyanya seharusnya diobati. Sebisa mungkin diberantas, ya Pak ya. Bagaimana mengobatinya? Nah, tentu kita harus mengenali dulu apa itu hulu. Sebab kalau kita nggak tahu hulu itu bisa berakibat fatal, bahaya. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang hulu, yang melampaui batas. Dalam surat Al-Baqarah 190, di situ melampaui batas
di Arabnya yaitu muqtadin. Wa qatilu fi sabilillahilladzi la yuqatilunakum wala ta'tadu, dan janganlah melampaui batas. Innallaha la yuhibbul muqtadin. Orangnya disebut muqtadin, orang yang melampaui batas itu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, sedangkan hulu juga diartikan melampaui batas. Ini ada di surat Al-Maidah ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitabi la ta'lu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil." Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat, ya, yang sudah banyak menyesatkan manusia, dan mereka sendiri sebenarnya orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Begitu juga di An-Nisa 171, itu juga hampir sama di awalnya, ya ahlal kitabi la taqlu fit dinikum. Sama artinya. Walaupun sekilas kita melihat bahwa ini mukhatabnya daripada orang yang dilarang melampaui batas ini adalah orang-orang ahli kitab. Tapi kita sebagai kaum mukmin ternyata juga dilarang. Tidak boleh kita melampaui batas. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Iyyakum wal ghuluwa fiddin." Ya. Jauhkanlah dari kalian yaitu ghulu dalam agama, berlebih-lebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Karena sesungguhnya sikap ghulu ini telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi hulu ini diartikan melampaui batas. Dan kita sebagai orang mukmin dilarang untuk melampaui batas dalam beragama. Namun dalam kajian dikatakan bahwa ada dua macam hulu, yaitu mengenai masalah hulu terhadap dunia dan hulu terhadap agama. Kita bahas ya, dua macam hulu. Hulu dalam masalah dunia. Nanti ada tiga istilah, yaitu ada israf, togo, dan bago. Kita satu-satu dulu, kita buka. Israf, apa itu israf? Yaitu menambah-nambah di atas kadar kemampuannya. Misalnya israf berlebihan dalam berpakaian misalnya. Dan makan minum, itu jelas dilarang. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus
pada setiap memasuki masjid. Wa kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifun. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi kita dianjurkan, sangat dianjurkan itu untuk berpakaian yang rapi, yang bagus. Bukan mewahnya, Pak, bukan mahalnya. Bergaya hedon, ya mewah. Memang mewah boleh, Pak, ya. Boleh, tapi lihat sikon. Tetapi juga riskan. Makanya kita dituntut untuk berpakaian yang rapi, yang bagus. Bukan soal mewahnya dan mahalnya. Walaupun mewah itu boleh dikatakan relatif, Pak. Kalau Pak Anies pakai jam Rolex yang asli, Pak, kira-kira berapa, Pak? Jam Rolex ini hampir gopek tio ya, Pak, 500 juta itu ya. Dipakai di lingkungan kita sini. Bagi saya itu sangat mewah, Pak. Bukan sekedar mewah, tapi sangat mewah. Tapi kalau dipakai bersamaan kolektor di komunitasnya, mungkin biasa saja itu, Pak, ya. Maka ini yang dikatakan relatif. Akan tetapi tetap mengandung resiko. Risikonya apa, Pak? Pamer. Betul, Pak. Tujuannya barang mewah itu biasanya untuk pamer. Nah, sedangkan pamer ini dalam Islam dilarang. Ya. Bisa menyebabkan hilang amalannya. Habitat a'maluhu, lenyap amalannya. Sayang kan? Udah capek-capek membeli barang mahal, dipakainya untuk pamer. Orang yang meninggalkan kemewahan, Pak, dalam rangka tawadu kepada Allah, ini kelak di akhirat akan disuruh memilih pakaian mana saja yang ia kehendaki. Jadi kalau kita meninggalkan karena tawadu kepada Allah, meninggalkan bermewah-mewahan, Pak, terutama pakaian, kita nanti di akhirat akan disuruh memilih pakaian mana yang kita kehendaki. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu, ia berkata, "Man tarakal labasi tawadu'an lillahi." Barang siapa yang meninggalkan pakaian yang bagus, yang mewah, tidak hanya sekedar bagus tapi mewah, disebabkan karena tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah, wa huwa yaqdiru alaihi, sedangkan ia sebenarnya mampu, da'ahullah yaumal qiyamah, niscaya Allah akan memanggilnya pada hari kiamat, ala ru'usil khalaik, niscaya Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segenap makhluk, hatta yuhayyirahu min ayyi khulalil imani sa'ayal basuha, dan ia akan disuruh memilih jenis pakaian yang mana saja yang ia sukai untuk dikenakan. Oh, ternyata di hari kiamat nanti ada pakaian, manusia berpakaian. Tetapi orang yang waktu di dunia meninggalkan kemewahan dalam berpakaian, maka nanti di sana akan disuruh milih. Berarti sudah disediakan pakaian-pakaian itu, tinggal kita memilih mana yang kita sukai. Diriwayatkan oleh hadis Tirmizi dan Ahmad.
Walaupun dikatakan ini hadisnya hasan. Itu israf, berlebihan dalam berpakaian. Kemudian selain israf, selain berpakaian tadi, makan minumlah, yaitu dalam mengkonsumsi makanan dan minum. Secukupnya saja Pak, dalam hal makan dan minum ini. Tidak boleh berlebihan. Makanya ada ungkapan, cuman saya agak lupa ini. Nahnu qauma la na'kulu hatta najwa'a wa idza aklana la tasbih. Kami adalah kaum yang makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Walaupun banyak mengatakan hadis ini dhaif, akan tetapi secara matan maknanya bagus ya Pak. Mendidik kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Karena dampak daripada berlebihan makan dan minum ini akan menyebabkan penyakit. Benar ya Pak Aleh ya? Kan menyebabkan penyakit. Ngantuk. Dampak ngantuk adalah males. Untuk itu dianjurkan, diperintahkan untuk makan dan minum secukupnya. Sekedar menegakkan tulang sulbi. Apa ini tulang sulbi? Yaitu penting ini Pak. Proses penciptaan manusia kan dari tulang sulbi Pak. Merupakan satu-satunya bagian tubuh manusia yang tidak akan mengalami kerusakan. Walaupun dipanasin, diasemin, nggak akan rusak Pak. Karena tulang ini menjadi cikal bakal dibangkitkannya kembali manusia di hari kiamat. Makanya makan minumlah sekedar menegakkan tulang sulbi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan anak Adam. Cukup keturunan anak Adam mengkonsumsi yang dapat menegakkan tulang sulbinya. Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, perut ini untuk diisi, atau tubuh ini untuk diisi, maka wasulusu lito'amihi, wasulusu lisarobihi, wasulusun linafasihi. Cukuplah diisi sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Maksudnya apa ini Pak? Hanya sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ya, ini jangan berlebihan karena kapasitas kita itu sudah diukur. Makanya hadis tadi benar mengatakan bahwa sekedarnya kita untuk menegakkan tulang sulbi. Tapi kalau di kondangan gimana Pak? Ke buffet. Dari buffet kita ke pondokan. Ada apa? Sate samping guling. Diimbat juga. Dimsum diimbat juga. Sup. Ya itu Pak. Ini yang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol di sini Pak. Karena adanya nafsu. Ambilnya dikit-dikit ya Pak. Ya, semua rata. Ya kondangan 200, 300 Pak. Ya. Baik.
Itu israf di dalam masalah makan dan minum. Yang ketiga yaitu mengumbar harta. Mengumbar ini apa ini, Pak? Mengumbar harta, memperlihatkan, mentonton-tontonkan, atau lebih bersedekah, nyah-nyoh gitu, loman gitu, Pak. Itu juga nggak boleh, Pak, berlebihan gitu. Padahal kalau kita sedekah siapa-siapa kan baik, Pak, itu, Pak. Sedekahnya baik, tapi ukurannya ini, Pak, yang harus diperhatikan supaya tidak kena surat di bawah ini, Pak. Surat 25 ayat 67 yang biasa dibaca oleh Pak Imam, Pak DKM. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, menyedekahkan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak berlebihan. Wa kana baina dzalika qawama, dan tidak pula kikir, dan di antaranya tidak berlebihan dan tidak kikir itu secara wajar, proporsional. Dalam soal harta. Ya. Jadi tadi ada 3 mengenai hulu, yaitu melampaui batas, dan kita takrif dengan definisi diantaranya adalah israf. Terus contohnya ada 3, yaitu berpakaian, makan minum, dan mengumbar harta. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang, proporsional aja, Pak. Ya, itu 3 contoh daripada perbuatan israf yang berlebihan, di mana sifat israf ini melekat pada orang yang rakus, orang yang boros, orang yang kikir, yang akhirnya mubazir. Dan padahal mubazir ini adalah saudara setan. Innal mubaziri akana ikhwanas sayatin. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros adalah saudara setan. Nah, makanya orang-orang yang melakukan israf, kata Rasulullah, pasti akan binasa, rusak. Halakal mutanatiun, binasalah orang-orang yang melampaui batas atau berlebih-lebihan. Karena kenapa, Pak? Iya, 1000. Kenapa mesti pakai Alphard? Mewah kan? Pakai duitnya siapa? Pemerintah dari rakyat. Kalau rakyat nggak ikhlas gimana itu? Iya, ya itulah dampaknya tadi pamer ya, Pak. Ya, itu dampak buruk daripada israf, itu dibenci atau dimurkai Allah, menjadi saudara setan, dan akan binasa serta menjadi pemalas. Ya, itu mengenai israf. Yang kedua yaitu togo. Sama, artinya sama, melampaui batas juga. Hanya beda kasusnya. Togo ini lebih kepada berlebih-lebihan, melampaui batas dalam hal kekuasaan atau jabatan. Misal kita buka di surat An-Naziat, surat ke-79 ayat 17. Di situ dikatakan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Maka Musa diperintah oleh Allah untuk menemui Fir'aun, karena sesungguhnya
Fir'aun ini orang yang melampaui batas. Fa'amaman togo. Togo ini biasanya terjadi karena serba kecukupan, Pak. Serba kelebihan. Orang kalau sudah serba cukup, sangat dimungkinkan akan mengedepankan hawa nafsu. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia ini benar-benar melampaui batas, kata Allah. Aro'ahus tagna. Apabila melihat dirinya serba cukup. Jadi kalau udah kasih tahu nih, kalau orang itu serba cukup, maka dia akan melampaui batas. Maka seharusnya kalau kita dicukupkan, apa Pak? Bersyukur. Jangan melampaui batas. Karena merasa apa-apa bisa terlaksana, maka biasanya ia akan membuat keinginan yang lebih besar, keinginan yang lebih banyak. Nah, ini bisa berbentuk kekuasaan. Sebagaimana Fir'aun. Fir'aun kan bilang apa? Anna rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini kelewatan, Pak. Haus kekuasaan. Nah, kalau contoh zaman sekarang, apa Pak kira-kira? Bapak udah tahu semua ini. Tapi di negara Konoha, ya, semua dijadikan pejabat. Mereka dikasih kekuasaan, entah anaknya, entah mantunya, entah pamannya, dan siapa saja. Ya, ini yang apa? Togo dalam hal kekuasaan. Ini berbahaya. Nah, kekuasaan atau jabatan yang tidak amanah, apalagi diminta, saya minta jabatan ini, padahal tidak qualified, maka kelak akan menjadi penyesalan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satahrisuna alal imarah." Sesungguhnya engkau akan begitu tamak pada kekuasaan. Wasatakanu nadamatan yaumal qiyamah. Namun kelak di akhir zaman, di hari kiamat, engkau akan benar-benar menyesal. Jadi sudah diperingatkan. Jangan minta kekuasaan, minta jabatan. Hadis Bukhari. Kalau nggak minta Pak, tapi diberi atau dipilih gimana Pak? Nggak minta. Boleh ya Pak ya? Boleh. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, La tasa'ali imaroh, fa innaka in a'di taha animas alatin wakilta ilaiha wa in u'ti taha an ghairi mas'alatin a'inta alaiha. Janganlah kamu minta kekuasaan. Jika kamu diberikan kekuasaan karena kamu memintanya, ya, karena kamu memintanya lalu diberi, maka kamu akan diterlantarkan. Ini kata Nabi. Nah ini, tapi jika kamu menerimanya tanpa memintanya, kamu akan ditolong di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi memang kekuasaan jabatan ini menggiurkan malam sekarang ini. Tetapi ingat, bisa menjadi penyesalan di hari kiamat nanti.
Ya, itulah yang dinamakan togo, berlebih-lebihan dalam kekuasaan atau jabatan. Nah, selain tadi israf dan togo, sekarang ada contoh lagi yaitu bago. Bago. Kalau israf cenderung pada makanan dan pakaian tadi, togo cenderung pada kekuasaan, maka kalau bago ini cenderung kepada rezeki, lebay dengan rezeki itu, Pak. Berlebih-lebihan. Allah berfirman di dalam surat 42 Asy-Syura ya Pak, ayat 27, walau basatau lau rizqa li ibadihi la bago. La bago ya Pak. Fil ardi. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan bago, melampaui batas di atas bumi. Walakin yunazzilu biqadarim ma yasa innahu biibadihi khabirum basir. Tetapi dia menurunkan, Allah menurunkan dengan ukuran yang Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap keadaan hamba-hambanya. Ayat ini membuktikan bahwa orang-orang yang dilebihkan rizkinya pasti melampaui batas. Tidak hanya uang, Pak, tidak hanya fulus. Misalnya kesehatan. Orang sudah bertahun-tahun nggak pernah sakit, Pak. 5 tahun nggak pernah sakit. Sangat dimungkinkan dia akan melampaui batas dengan ucapannya karena tidak pernah sakit. Saya nggak pernah sakit karena olahraga, karena saya makanan yang sehat. Toh olahraga juga sebenarnya bisa mati. Banyak olahragawan di lapangan mati padahal sedang olahraga. Apalagi masalah fulus, Pak. Ini bisa juga akan sangat berlebih-lebihan, kecuali orang yang paham dengan agamanya. Di Al-Qasas ayat 80 itu, Pak. Siapa contohnya? Orang yang diberikan rezeki yang banyak tapi digunakan untuk di jalan Allah. Tentu ya para sahabat, Utsman, Abdurrahman bin Auf, ya, orang-orang yang tajir melintir tapi menggunakan hartanya untuk di jalan Allah. Tajir pedagang, Pak, kemarin, Pak. Nah, rezeki kan udah diukur. Allah tahu pasti kadarnya. Si A sekian, si B sekian. Itu karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sedangkan orang yang dilebihkan rezekinya tapi bago, berlebihan, seperti siapa, Pak? Seperti Qarun, Pak. Kisahnya ada di Al-Qasas di surat ke-28 ayat 78 sampai 82. Qarun ini dilebihkan hartanya tapi kelewatan. Dia mengatakan bahwa harta yang ia dapatkan karena semata-mata karena kepintarannya. Nah, ini kan togo, Pak. Apa? Bago, Pak. Lebih. Allahnya nggak dianggap. Nggak ada kata Allah. Padahal hakikatnya yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya karena dengan bagonya itu Qarun dihancurkan oleh Allah, ditenggelamkan ke bawah bumi. Nah, itulah 3 contoh mengenai hulu dalam masalah dunia, yaitu tadi israf, togo, dan bago.
Nanti insya Allah pekan depan akan saya sampaikan mengenai hulu masalah agama atau masalah akhirat. Nah, orang-orang yang melampaui batas tanpa mengindahkan kebenaran, maka kelak akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jadi orang yang melampaui batas tanpa mengindahkan kebenaran, kelak akan menemui siksa yang sangat pedih. Allah berfirman di surat Asy-Syura, masih di surat Asy-Syura ayat 42, Pak. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimunan nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya kesalahan hanya pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Maka dikatakan mereka itu akan mendapat siksa yang sangat pedih. Nah, inilah peringatan yang disampaikan oleh Al-Quran maupun hadis kepada kita semua agar kita tidak berlebih-lebihan dalam sesuatu. Kita harus proporsional dalam berbuat sesuatu. Saya kira itu dulu, Pak ya. Cukup ya. Saya jam 6 harus pulang ini. Insya Allah pekan depan kita lanjut dengan hulu masalah agama. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ada pertanyaan atau ada tambahan? Belum ini sebenarnya Iya, Pak. sudah terjadi zaman dulu ya. Iya betul, Pak. Itu tadi ahli kitab itu tadi udah diperingatkan, Pak. Jadi kita contek aja sebenarnya. Iya. Tapi kenyataannya sampai zaman sekarang masih ada, Pak ya. Itu. Makanya ayat ini tetap berlaku untuk kita. Hadis tadi juga berlaku untuk kita, untuk tidak berlebih-lebihan. Ya zaman-zaman dari dulu, nabi-nabi dulu, Pak. Kaum-kaumnya itu. Saya kira itu aja ya. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.